Halo sahabat, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Zona Rusa. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai lemari es ya sahabat. Itu sering sekali dialami oleh para konsumen atau para user ketika melunturkan bunga es atau mau melakukan perpindahan tempat. Itu selalu dikhawatiri oleh rasa was-was akan terjadinya sebuah kerusakan pada lemari es ya sahabat. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita melakukan colok cabut terhadap lemari es ya sahabat yang terhubung ke stop kontak. Di sini saya akan menjelaskan ya sahabat atau menanggapi, barangkali ada manfaatnya juga buat sahabat-sahabat semua di luar sana ya sahabat. Beberapa teknisi menganjurkan ya sahabat atau memberikan instruksi terhadap konsumennya agar ketika mati lampu untuk lemari es atau kulkasnya itu segera dicabut dari stop kontak ya sahabat. Jika melakukan colok cabut terhadap lemari es itu akan terjadinya kerusakan terhadap komponen atau terhadap lemari es ya sahabat, itu memang ada benarnya. Tetapi di sini saya jelaskan bahwa mencabut colok untuk lemari es itu tidak selamanya itu akan menjadi risiko yang fatal ya sahabat, tergantung bagaimana kita melakukannya seperti itu. Saya akan berusaha menjawab dengan logis ya sahabat, kenapa ketika lemari es itu dicabut colok itu mengalami kerusakan ya. Sebagian besar dari lemari es itu tidak dilengkapi dengan kapasitor ya sahabat atau starting, tidak seperti dinamo-dinamo yang lain ya, seperti mesin cuci atau pompa air ya sahabat. Itu semua menggunakan alat bantu starting ya sahabat atau kapasitor. Tetapi untuk lemari es itu tidak demikian ya sahabat, walaupun ada beberapa lemari es yang menggunakan bantuan starting kapasitor. Sebagian besar dari lemari es itu tidak memiliki kapasitor ya sahabat, hanya dilengkapi dengan PTC relay dan overload ya sahabat. Kemudian di dalam gulungan atau di dalam dinamo pada kompresor lemari es itu terdapat satu fuse ya sahabat. Itu ketika kita melakukan pencabutan stop kontak dari PLN itu biasanya tidak bisa langsung hidup kembali ketika kita langsung mencoloknya ya sahabat, menghubungkan ke stop kontak kembali dalam hitungan beberapa detik ya sahabat atau beberapa menit, karena sebagian besar dari dinamo atau kompresor itu dilengkapi dengan thermal otomatis di dalam lilitan dinamo kompresor ya sahabat. Maka ketika kita cabut kemudian langsung kita colokin lagi, nah itu untuk lemari esnya tidak akan menyala ya, tapi akan terjadi dengungan saja ya, atau getaran seperti itu. Jadi kita harus melakukan jeda ya sahabat untuk beberapa menit baru kita bisa mencoloknya kembali. Tidak boleh langsung atau tidak boleh terlalu cepat ya kita menghubungkan ke stop kontaknya. Baru kita cabut hanya hitungan detik kemudian kita colokkan lagi. Nah itu kompresor lemari es itu tidak akan hidup ya sahabat, atau tidak akan berputar atau bekerja, tetapi cuma berdengung saja. Jika kita sering-sering melakukan demikian maka itu akan merusak bagian kompresor seperti itu. Kemudian ketika mati lampu kita dianjurkan untuk mencabutnya itu akan lebih baik ya sahabat, karena logisnya adalah ketika lampu yang baru menyala kemudian listrik itu langsung masih terhubung pada kompresor itu, ketika listrik itu nyala kembali maka akan terjadi hentakan ya sahabat, hentakan pada katup piston, kemudian getaran pada bodi kompresor, dan akan terjadi satu kenaikan pada oli yang terdapat pada kompresor tersebut. Akan tetapi semua teori tersebut tidak selamanya itu benar ya sahabat. Buktinya bagi sahabat-sahabat yang memiliki lemari es model lama itu akan sangat kebal dengan semua kendala ya sahabat, yang umurnya sudah sampai puluhan tahun ya sahabat, sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun pun masih normal-normal saja, hanya rusak pada bodinya atau rusak-rusak ringan ya sahabat. Namun untuk di era sekarang tentunya sangat berbeda ya sahabat, karena untuk unit lemari es yang kita gunakan di masa-masa sekarang itu pastinya tidak sama seperti elektronik atau seperti lemari es zaman dulu ya sahabat. Oleh karena itu untuk di era sekarang itu sangatlah penting untuk diperhatikan ketika kita merawat lemari es, karena banyak sekali ya lemari es yang baru 1 bulan 2 bulan atau bahkan beberapa minggu atau paling lama 1 tahun 2 tahun itu sudah mengalami kerusakan. Kemudian yang terakhir adalah kita memainkan termostat ya sahabat, termostat yang terlalu sering diputar ya sahabat, kemudian dikembalikan lagi diputar-putar terus, itu pun akan merusak lemari es ya sahabat, karena dengan memutar berkali-kali itu akan memaksa kompresor untuk hidup, tetapi kompresor itu tidak bisa hidup, hanya berdengung saja ya sahabat, seperti kita melakukan colok cabut yang saya sebutkan tadi. Sebaiknya ketika kita melakukan putaran pada
termostat itu hanya sekali mati ya sahabat. Begitu diputar ke kiri itu harus sekali saja ya, jangan dikembalikan kemudian diputar lagi seperti itu, supaya kompresor tersebut itu mati hanya sekali saja, kemudian nunggu beberapa waktu, beberapa menit atau jam baru kita colokkan kembali. Begitupun ketika kita mau memindah lemari es dari satu tempat ke tempat yang lain, itu harus melakukan jeda ya sahabat, beberapa menit, minimal itu adalah 15 menit ya, untuk amannya, lebih amannya ya sahabat, itu baru dicolokkan kembali. Begitupun ketika misalkan mati lampu, kita mencabutnya itu pun harus nunggu beberapa menit ya sahabat, minimal 15 menit sampai 1 jam baru kita colokkan lagi, sehingga ketika kita colokkan itu kompresor akan mengangkat dengan lancar ya sahabat, tanpa ada hambatan seperti itu. Jadi cuman seperti itu saja ya sahabat, hanya kita melakukan jeda waktu untuk beberapa menit, minimal 15 menit sampai 1 jam seperti itu ya sahabat, sehingga kompresor itu akan aman seperti itu ya sahabat. Jangan melakukan terlalu cepat, colok cabut ya sahabat, itu akan merusak kompresor. Begitupun memainkan termostat ya, terlalu sering diputar bolak-balik itu pun akan merusak seperti itu, tanpa ada jeda beberapa waktu seperti itu ya sahabat. Ya baiklah sahabat, cukup jelas ya, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Sekian, terima kasih, salam teknik.